Shalom saudara-saudari, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2026, alangkah baiknya kita dibekali oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Landasan renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nuaik pe asahuboto tungkurudok mudoluhukna Jeladang hasudatan sakat niroham nanggo sada. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua kita pasti sudah memahami siapakah kisah Ayub. Ayub adalah orang yang benar di mata Tuhan. Tetapi mengalami penderitaan yang luar biasa. Semua anaknya habis mati, hartanya juga, kawan-kawannya, sahabatnya, demikian tidak lagi ada hanyalah 3 sahabatnya, termasuk juga istrinya mau menggoda supaya meninggalkan Tuhan. Apa persoalannya adalah orang yang benar, orang yang saleh di mata Tuhan, maka dia akan menerima berkat. Tetapi orang yang berbuat kejahatan dan dosa akan mengalami penderitaan. Itulah pemahaman. Tetapi Ayub adalah orang yang saleh. Dia taat kepada Tuhan, tetapi dia mengalami penderitaan. Itulah pergumulan. Dan itulah mungkin pergumulan kita, saudara-saudara. Kita rajin ke gereja, tetapi mengalami penderitaan. Ada orang yang lain tidak pernah ke gereja, melakukan kejahatan, tetapi dia berbahagia. Anak-anaknya semua baik, usahanya baik, dan semua yang diceritakan tercapai. Bagaimana cara ini? Bagaimana kita menyikapi ketika kita tidak mampu memahami siapakah Tuhan itu? Dan bagaimana kita menyikapi akan rencana Tuhan terhadap kita. Kisah Ayub, penderitaan tetapi berakhir dengan kebahagiaan, happy ending. Ini yang mau kita laksanakan, kita lihat dari kisah Ayub. Pertama, ini dikatakan kesimpulan pengalaman hidupnya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu adalah di tangan Tuhan dan mutlak. Walaupun rencana Tuhan itu, segala yang kita alami mungkin berbeda apa yang kita inginkan dengan yang kita alami. Tetapi Tuhan merancang kita, semuanya adalah mutlak di tangan Tuhan. Kita tidak perlu komplain, protes kepada Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Karena kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan. Bagaimanakah kita orang percaya? Hanyalah setia kepadanya. Karena kita terbatas. Terbatas kebaikan kita. Terbatas kemampuan berpikir kita. Terbatas teman-teman kita. Semuanya adalah kita manusia terbatas. Tetapi Tuhan adalah mutlak di tangannya. Hidup orang percaya kepadanya. Yang kedua adalah, saudara-saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apa rencana Tuhan dalam derita kita? Tuhan mau mewartakan kepada seluruh dunia bahwa
Apa yang dikatakan iblis dalam percakapannya dalam pasal 1 ayat 12, orang yang rajin ke gereja adalah karena diberkati. Bagaimana ketika derita dialaminya, tetapi Tuhan berkata, orang yang setia seperti Ayub dipilih. Walaupun hartanya habis, tetapi Tuhan punya kendali. Kalaupun itu bisa kau ambil, tetapi jangan ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Hidup Ayub adalah dalam kuasa Tuhan. Sekalipun derita itu kita alami, derita tidak menjadi kehancuran bagi kita, tetapi derita itu dulu awal proses akan memahami siapakah Tuhan itu. Karena kita dirancang Allah menjadi pewarta kepada dunia. Orang yang setia kepada Tuhan bukan hanya karena harta. Bukanlah semua rencana kita diterima oleh Tuhan. Tetapi orang yang setia kepadanya adalah orang yang memahami siapakah Tuhan. Karena Tuhan merancang kita Allah rancangan masa depan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalaupun Allah izinkan kita dalam penderitaan itu, bahwasanya hidup kita dilakukan dengan penuh hikmat dan pasti dengan tujuan yang baik. Tujuan yang penuh harapan. Penderitaan itu harus kita alami. Tetapi bukan penderitaan adalah akhir. Tetapi penderitaan itulah proses mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal siapakah Tuhan melalui penderitaan itu. Maka janganlah bersikap meninggalkan Tuhan, komplain sama Tuhan ketika derita kita alami. Tetapi kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita setia kepadanya. Karena Tuhan berjanji, sebagaimana Ayub, dia dalam kesetiaannya adalah happy ending. 2 kali lipat dari hartanya. Anak-anaknya diberkati lagi panjang umurnya. Bukan hanya itu Tuhan rencanakan. Karena kita akan mendapat hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan izinkan kami Tuhan mengalami penderitaan melalui kisah Ayub yang kami dengarkan. Biarlah itu menjadi semakin menguatkan hati kami akan mengenal oleh firman Tuhan dan kami akan setia dalam segala penderitaan kami. Karena Tuhan rancang kami mendapat kebahagiaan, yaitu di surga kelak dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.